Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Al-Basit fi Ushulin Nahwi wa Madarisihi, halaman 76, wa thalithu al-ijma'u. Dalil yang ketiga adalah al-ijma'. Al-ijma'u, adapun ijma' fil lughati secara bahasa ada makna ini adalah menetap pada dua makna. Ahaduhuma, adapun salah satunya makna ini al-azmu 'alal amri adalah bermaksud atau berniat 'alal amri pada satu perkara. Wal akharu, sedangkan makna yang lain al-ittifaqu adalah kesepakatan. Wal farqu, sedangkan adapun perbedaan bainahuma antara dua makna. Annal awwala adalah sesungguhnya makna yang pertama yumkinu adalah memungkinkan, tasawwur hudusihi apa menggambarkan kejadiannya al-awwal fil wahidi pada satu orang, terjadinya al-awwal fil wahidi pada satu orang. Wathaniya, yang kedua, la yumkinu tidak memungkinkan tasawwur hudusihi apa menggambarkan kejadiannya illa min itsnaini kecuali dari dua orang, fasaidan lebih, artinya dua orang atau lebih begitu. Jadi kalau kita berbicara ijma', karena bahasa ini lumayan terkenal di telinga kita, ijma' itu kalau kita berbicara secara etimologi adalah bermaksud atau bertekad, berniat pada satu perkara, itu namanya ijma'. Itu secara bahasa menggunakan makna yang pertama. Kalau makna yang kedua, dengan adanya kesepakatan, itu juga disebut ijma'. Tapi ijma' versi bahasa. Apa perbedaannya dari dua makna secara etimologi atas maknanya ijma' tersebut? Kalau kita menggunakan makna ijma' dengan makna yang pertama, di situ tadi ada penjelasan al-azmu 'alal amri, bermaksud, bertekad, berniat pada satu perkara. Ini bisa digambarkan kejadiannya pada satu orang. Artinya satu orang bisa melakukan hal ini. Pelaku satu sudah dikatakan berijma' kalau dimaknai dengan makna yang pertama. Tapi kalau kita masuk pada makna yang kedua, di situ bermakna ittifaq atau kesepakatan, maka tidak bisa menggambarkan kejadian kesepakatan kecuali dari dua orang atau lebih. Minimal dua orang. Kalau satu orang tidak bisa dikatakan bersepakat. Minimal dua orang atau lebih. Itu secara etimologi. Wa fil istilahi, dalam makna terminologi, huwa ijma'ul hatil baladaini, adalah ijma'nya ulama nahwu dari dua negeri, al-Basrati wal Kufati, negeri Basrah dan negeri Kufah. Jadi kalau kita masuk pada terminologi nahwu atau istilahnya ulama usul nahwu, istilahnya ulama nahwu, yang dimaksud dengan ijma' adalah kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama nahwunya Basrah dan ulama nahwunya Kufah. Wahadhiya, mendapatkan al-ijma'u apa ijma' bihtimamin nuhati, dengan perhatiannya ulama nahwu, mundu bidayati ta'lifin nahwi, semenjak permulaan penyusunannya ilmu nahwu. Waqad tahaddatsa anhu Sibawayh, sungguh telah berbicara anhu tentang ijma'. Sibawayh, siapa Imam Sibawayh? Fi kitabi, dalam kitabnya Sibawayh. Wa asyara, dan mengisyaratkan siapa Sibawayh, ilaihi pada ijma', bilafzati ajma'u wa ajma'una wa nahwihima, dengan lafaz ajma'u wa ajma'una wa nahwihima. Baida annahu, hanya saja sesungguhnya Sibawayh, lam yusarrih,
adalah tidak menjelaskan siapa Sibawayh bihujjiyatihi dengan kehujjahannya ijma'. Wala'alla al-mubarrad, barangkali siapa al-mubarrad, karena adalah ada siapa al-mubarrad, aktsara wuduhan minhu, adalah lebih jelas, lebih banyak wuduhan penjelasannya, berarti lebih jelas minhu. Jadi kalau makna aslinya aktsara, lebih banyak, wuduhan apa kejelasannya, berarti lebih nampak, lebih jelas. Minhu daripada Sibawayh, kita masukihi dalam berpegang teguhnya al-mubarrad bil ijma'i dengan ijma', idza sarraha, karena telah menjelaskan siapa al-mubarrad biqaulihi dengan ucapannya al-mubarrad, wa ijma'uhum, adapun ijma'nya mereka, ijma'nya nuhatul baladain, hujjatun adalah hujjah, alaman atas orang, khalafahu yang membedai siapa man, hu kepada ijma'uhum, minhum di antara ulama. Ini sudah bisa dipaham. Amma Ibnu Jinni, adapun Ibnu Jinni, faqad tahaddatsa, maka sungguh telah berbicara siapa Ibnu Jinni, ila hujjiyati, fi hujjiyati hadzal asli, atas kehujjahannya asal ini, wa wada'a, dan meletakkan siapa Ibnu Jinni lahu pada ijma' dawabita, pada beberapa dhabit, beberapa pembatas, tatbutuhu yang membatasinya, wa syurutan, dan beberapa syarat, tahkumuhu yang menghukuminya, wa dzalika, adapun hal itu, hina aqada, adalah ketika mengikat siapa Ibnu Jinni lahu pada ijma', baban pada satu bab, samahu yang menamai siapa Ibnu Jinni hu pada bab, babul qawli ala ijma'il arabiyyati mata yakunu hujjatan, bab ucapan pendapat atas ijma'nya bahasa Arab, mata yakunu hujjatan, kapan yakunu ada apa ijma'ul arabiyyah, hujjatan adalah hujjah. Ghairu annahu, hanya saja Ibnu Jinni, ajaza adalah memperbolehkan, ajaza adalah memperbolehkan siapa Ibnu Jinni, fihi pada bab yang mana, babul qawli ala ijma'il arabiyyati mata yakun hujjatan, al-khuruja pada keluar, anil ijma'i dari ijma', syaritata an la yukhalifal mansusa, dengan syarat, dengan catatan tidak membedai al-mansusa pada suatu yang dinas, walal maqisa, dan tidak membedai pada suatu yang diqiyaskan, alal mansusi kepada suatu yang dinas. Mufarriqan fihi bainal ijma'i fil lughati, mufarriqan sambil membedai, fihi dalam bab, bainal ijma'i fil lughati, antara ijma' dalam bahasa, wal ijma'i fil fikhi, dan ijma' dalam fikih. Fayara, berpandangan siapa Ibnu Jinni, annal awwala, bahwasannya yang pertama, al ijma' fil lughati, ghairu mulzimin lil mukhalifi, ghairu mulzimin adalah tidak menetap, lil mukhalifi kepada orang yang membedai, li'annahu, karena sesungguhnya, lam yarid, tidak sampai, mimman dari zat, dari orang, yuta'u yang ditaati, amruhu apa perintahnya, man, fi Qur'anin dalam Al-Quran, wala sunnatin, dan juga tidak terdapat dalam sunnah, annahum apa sesungguhnya mereka ulama bahasa, la yujmi'una adalah tidak bersepakat siapa ulama, alal khata'i atas kesalahan, wathani, sedangkan adapun yang kedua, berarti ijma' fil fikhi, mulzimun adalah menetap, wa maraddu dzalika, sedangkan adapun hubungan hal itu, ma adalah sesuatu yurwa yang diriwayatkan, apa ma, anir rasuli dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min annahu, bahwasannya qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ummati, adapun umatku, la tajtami'u, adalah tidak berijma' siapa ummati, ala dhalalatin, atas kesesatan. Wahada, adapun hal ini, la yakni, adalah tidak menghendaki. Apa hada? Anna ibna jinni, pada sesungguhnya ibnu jinni, yubihu, adalah memperbolehkan siapa ibnu jinni, al-khuruja, pada keluar anil ijma'i, dari ijma', mutlaqan, secara mutlak. Bal innahu, bahkan sesungguhnya ibnu jinni, la yasmau, tidak memperkenankan, bil iqdami, berani, ala mukhalafatil jama'ati, untuk membedai kelompok, illa bisyartil madhkuri, kecuali dengan syarat yang sudah dijelaskan anifan barusan. Wanalhadhu, kami melihat hadza ini, min qaulihi, dari ucapannya ibnu jinni, illa annana, hanya saja sesungguhnya kami, ma'ahadzal ladzi, beserta ini, ra'ainahu, yang berpandangan siapa kami, hu, pada alladzi, wasawwaghna, dan mengesahkan siapa kami, murtakibahu, pada pelakunya, la nasmahu, kami tidak memperkenankan, lahu, kepadanya, lahu, kepada murtakibahu, bil iqdami, berani, ala mukhalafatil jama'ati, untuk membedai jamaah, kelompok, allati, yang tola, panjang, bahsuha, apa pembahasannya, wa taqaddama, dan sudah berlalu, nadharuha, apa kajiannya, wa tatalat, sedang saling bergantian, saling mengikuti, awakhiru, siapa orang-orang yang terakhir, ala awaila, atas orang-orang yang awal. Awakhiru, siapa orang-orang yang ada di generasi terakhir, ala awaila, atas orang-orang yang berada di generasi awal. Ibnu Jinni ini juga membahas terkait dengan kehujjahannya ijma' atau hadal asal. Ibnu Jinni juga meletakkan batasan yang membatasi dan beberapa syarat yang menghukuminya. Hal itu nampak ketika beliau mengarang, menyusun satu bab yang diberi judul Babul Qaul ala Ijma'il Arabiyyah mata yakun hujjatan. Hanya saja Ibnu Jinni ini memperbolehkan dalam bab itu keluar daripada ijma', tapi dengan catatan tidak membedai pada suatu yang mansus, dan juga tidak membedai pada suatu yang dikiaskan kepada yang mansus. Kalau dalam fikih, yang mansus itu apa? Khamar. Yang makis alal mansus, nabid, yang dikiaskan kepada khamar. Tidak membedai pada hal itu. Di samping itu beliau juga membedakan antara ijma' dalam bahasa dan ijma' dalam fikih. Kalau ijma' dalam bahasa itu ghairu mulzim lil mukhalif, tidak menjadi ketetapan kepada mukhalif, orang yang membedai. Itu kalau ijma' fil lughah. Tapi kalau ijma' fil fiqh itu mulzim lil mukhalif. Alasannya kenapa? Karena tidak terdapat keterangan dari zat yang ditaati perintahnya, dari orang yang ditaati perintahnya. Berarti dari syariat Allah secara hakikat, secara majaz adalah Rasulullah, baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah, bahwasannya ulama bahasa ini tidak bersepakat pada kesalahan. Nggak ada dalil yang sedemikian, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Tapi kalau yang kedua itu mulzim, memberikan ketetapan lil mukhalif, kepada orang yang membedai. Karena ada dalil dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati la tajtami'u ala dhalalah. Tapi yang sedemikian ini bukan berarti kemudian Ibnu Jinni ini memperkenankan keluar secara mutlak, tidak. Justru beliau ini tidak memperkenankan, berani membedai pada kelompok, pada rombongannya ulama yang sudah punya ketetapan sedemikian, kecuali dengan syarat yang sudah dijelaskan barusan. Hal itu bisa kita lihat dari statement beliau, illa annana ma hadzal ladzi ra'aynahu wa sawwaghna murtakibahu. Hanya saja kami dengan pendapat yang sudah kami sampaikan dan kami sahkan,
kami tidak memperkenankan kepada pelakunya untuk berani, ya toh, berani untuk membedai pada kelompok yang pembahasannya sudah panjang, kajiannya juga sudah berlalu, dan itu juga sudah terjadi dari generasi ke generasi, dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir, begitu. Amma Abul Barakat Al-Ambari, adapun Abul Barakat Al-Ambari, falam ya'udda, maka tidak menganggap siapa Abul Barakat Al-Ambari al-ijma' pada ijma' fi luma'ihi, pada kitab luma'nya Abul Barakat Al-Ambari, aslan sebagai asal min usulin nahwi, dari usul nahwi. Walakinnahu, hanya saja Abul Barakat Al-Ambari, yara adalah berpandangan siapa Abul Barakat Al-Ambari, annahu bahwasannya ijma' hujjatun adalah hujjah, qati'atun yang kuat, konkret, pasti. As-Suyuti, sedangkan adapun Imam Jalaluddin As-Suyuti, zakarahu adalah menjelaskan siapa As-Suyuti pada ijma' fi iqtirahihi, dalam kitab Al-Iqtirahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa'addahu, dan menganggap siapa Imam Jalaluddin As-Suyuti pada ijma' dalilan sebagai dalil min adillatin nahwi, dari beberapa dalilnya nahwu. Dzakiran, sambil menjelaskan fi pada kitab beliau ra'yan nuhati, pada pendapatnya beberapa ulama nahwu, alladzina, mereka, ja'aluhu, yang menjadikan siapa an-nuhatu pada ijma' aslan sebagai asal, mu'tabaran, yang diangkat. La yajuzu, yang tidak boleh, al-khuruju, apa keluar, anhu, dari aslan mu'tabaran, yang dimaksud adalah ijma'. Wa min haula'i, di antara mereka Ibnul Khashab, adapun Ibnul Khashab, alladhi, yang yaqulu, berkata, mukhalafatul mutaqaddimina la tajuzu, membedai orang-orang yang terdahulu tidak boleh. Wajah datang an Abil Baqa Al-Uqburi, dari Abil Baqa Al-Uqburi. Apa yang datang keterangan? Wa khilaful ijma'i mardudun, kata wa khilaful ijma'i mardudun, membedai ijma' adalah suatu yang ditolak. Amal ijma'u, adapun ijma' indar radhi, adalah menurut ar-radhi, faqad i'tamada, maka sungguh telah berpijak siapa ar-radhi alaihi pada ijma', inda mu'alajatihi, ketika pembahasannya ar-radhi al-masaila, pada beberapa permasalahan an-nahwiyata, yang bersifat ilmu nahwu. Fa fi qismil af'ali, dalam tema qismul af'al, qala, berkata siapa ar-radhi musawwighan, sambil mengesahkan, ada maja'lihi, atas tidak menjadikannya ar-radhi al-fi'al al-mudhari'a, pada fi'il mudhari', mabniyan ala sukuni, dimabnikan sukun. Walau la karahata, andai saja tidak karah, andai saja boleh, al-khuruj, keluar, ala ijma'in nuhat, atas ijma'nya ulama nahwu, lahasuna, niscaya baik, iddi'a'u kaunil mudhari'i majzuman, apa mengaku-ngaku keberadaan fil mudhari' yang jazm, mabniyan ala sukuni, dimabnikan pada sukun. Ghaira anna hadad dalila, hanya saja dalil ini, lam yakun lahu hudurun wasi'un fi syarih, tidak hadir secara luas dalam penjelasannya ar-radhi, bal kana, bahkan ada apa hadad dalil min aqallil adillati wurudan, dari paling sedikitnya dalil yang sampai. Wa rubbama kana indahu minal adillati ghairil qawiyyah, barangkali ijma' ini menurut ar-radhi termasuk dalil yang tidak kuat. Fahuwa yalja'u ilaihi idza lam yajid dalilan ghairahu, ar-radhi itu mengungsi, menuju pada dalil ini jika beliau tidak menemukan dalil selain dalil ijma'. Wa min tarjihihi, di antara tarjihnya ar-radhi an-nahwi, yang bersifat ilmu nahwu, fi syarhil kafiyati, dalam syarah al-kafiyah Ibnul Hajib, ala wafqil ijma'i, atas kesesuaiannya ijma' atau sesuai ijma', ma ya'ti, berikut ini. Al-awwal, pertama, al-qawlu, adalah pendapat, fi taqdiri khabaril masdari, dalam mengira-ngirakan khabarnya masdar, fi
fi nahwi darbi Zaidan qa'iman, dalam contoh darbi Zaidan qa'iman. Fi hadhil mas'alati arba'atu madzahibah, dalam permasalahan ini adapun 4 mazhab gimana cara memaknai kata darbi Zaidan qa'iman. Al-awwalu, pendapat yang pertama, madhabul kufiyina, adalah madhabnya ulama Kufah. Anna qa'iman, bahwasannya kata qa'iman fi nahwi darbi Zaidan qa'iman, dalam contoh darbi Zaidan qa'iman, fi nahwi darbi Zaidan qa'iman, pada contoh darbi Zaidan qa'iman, halun adalah menjadi hal, min ma'mulil masdari, dari ma'mulnya masdar, lafzan secara lafaz, wa ma'nan dan makna. Alladzi huwa, yang hal itu, Zaidan adalah kata Zaid. Ma'mulnya masdar secara lafaz dan makna kan Zaid di sini, kemudian kata qa'iman menjadi hal dari ma'mulnya masdar. Mana masdarnya? Darbi. Mana ma'mulnya? Zaidan. Kemudian qa'iman hal dari kata Zaidan. Wal amilu fihi, amil yang ada di situ, al masdar adalah masdar ayat darbi, kata darbi. Alladzi huwa, yang ada pun darbi al mubtada adalah mubtada, darbi adapun pukulanku. Wa khabarul mubtada'i ba'dal hali muqaddarun wujuban, sedangkan adapun khabarnya mubtada, ya tak, ba'dal hali setelahnya hal, muqaddarun wujuban adalah dikira-kirakan secara wajib. Wa taqdirul jumlati, adapun pentakdirannya jumlah darbi Zaidan qa'iman, darbi Zaidan qa'iman hasilun, lafaz darbi Zaidan qa'iman hasilun. Kalau dimaknai darbi adapun pukulanku, Zaidan pada Zaid, qa'iman dalam keadaan berdiri, hasilun adalah terjadi. Paham ya? Harus bisa memaknai secara detail, memaknai adapun adalah, itu kan tujuannya biar tahqiq betul kamu dalam penguasaan al-qawaid al-lughawiyah al-arabiyah, sehingga ketika menerjemahkan bebas kamu tidak ngawur. Atsani, adapun yang kedua, madhabul basriyina, adalah madhabnya ulama Basrah. Adal Akhfas, selain Imam Akhfas, anna qa'iman, bahwasannya kata qa'iman halun adalah menjadi hal min ma'mulil masdari, dari ma'mulnya masdar, berarti kata Zaidan, maknan secara makna, la lafzan bukan lafaz. Jadi kalau pada pendapat yang pertama tadi sama menjadi ma'mulnya masdar, cuma kalau menurut ulama Basrah secara makna bukan secara lafaz. Tapi kalau menurut ulama Kufah secara makna dan lafaz. Wal amilu fil hali mahdzufun, amil yang ada pada halnya mahdzufun adalah dibuang. Karena di sini ma'mul masdar secara makna bukan lafaz, kan begitu. Wa taqdiru, sedangkan pengira-ngiraannya, kalau dikira-kirakan bagaimana? Darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman. Fahasilun, kata hasilun di sini khabarun adalah khabar li darbi, pada kata darbi. Al-mubtada'i, darbi adalah mubtada. Wa dzarfu, sedangkan dzaraf, idza kata idza naibun anil khabari, adalah mengganti dari khabar. Alladzi hudzifa, yang dibuang. Berarti darbi Zaidan idza adalah begitu. Wa huwa hasilun, adalah kata hasilun. Darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman, dibuang menjadi darbi Zaidan idza kana qa'iman. Li'annahu min muta'alliqati dzarfi, li'annahu, karena sesungguhnya hasilun min muta'alliqati dzarfi, termasuk suatu yang berhubungan dengan dzarf. Dzarf yang mana? Idza lafat idza. Summa hudhifa, kemudian dibuang adzarfu, apa dzarf, wa syartu, dan syaratnya dzarf. Karena dzarf dan syaratnya sudah dibuang, berarti menjadi darbi Zaidan qa'iman. Asalnya darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman, kemudian dibuang darbi Zaidan idza kana qa'iman, hasilnya meloncat digantikan idza kana, kemudian dibuang lagi menjadi darbi Zaidan qa'iman. Summa hudhifa adzarfu wa syartuhu wa uqima al-hal, wa uqima, dan didirikan al-halu, apa hal, maqam adzarfi, pada tempatnya dzarf.
Li'anna fil hali ma'na dzarfiyati, karena pada hal itu terdapat, li'anna fil hali, karena pada hal tersebut, makna dzarfiyati, terdapat makna dzaraf. Faqauluka, maka adapun ucapan kamu, ja'ani Zaidun raqiban, ja'a datang ni kepadaku Zaidun, siapa Zaid, raqiban dalam keadaan mengendarai atau menaiki kendaraan, ai fi waqti rukubin, yakni di waktu menaiki begitu. Fayakunul hal idzan naiban manabal khabar, sehingga hal yang berada pada pandangannya al-basariyin mengganti pada tempatnya khabar. Gampang ini. Al-thalitsu, adapun yang ketiga, madhabul Akhfashi adalah madhabnya Imam Akhfash. Andal khabara, bahwasannya khabar, alladhi saddad, yang menutupi, yang menempati, al-halu, apa hal, masaddahu, pada tempatnya khabar. Masdarun adalah masdar mudhafun, yang diidhafahkan, yang disandarkan, ila sahibil hali, pada sahibil hal. Kalau menurut madhab yang ketiga adalah madhabnya Imam Akhfash, bahwasannya khabar alladhi syaddatil hal, yang mana hal itu menempati pada masaddahu, pada tempatnya khabar. Masdarun adalah masdar mudhafun ila sahibil hal, yang disandarkan pada sahibil hal. Wa taqdiru, sedangkan adapun pengira-ngiraannya, darbi Zaidan, adapun pukulanku Zaidan pada Zaid, darbuhu adalah memukulnya, qaiman, dalam keadaan berdiri. Wa ayyadahu, dan mendukunghu kepada madhabul Akhfash Ibnu Malikin, siapa Ibnu Malik, liqillatil hadfi, karena sedikitnya membuang, fihi, pada hal itu, ma'akhdihi, di samping juga mengambilnya Ibnu Malik, bi ra'yil basariyina, pada pandangannya ulama Basrah, aidan juga. Ini juga gampang. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, madhabu Ibnu Darastawi adalah alirannya Ibnu Darastawi, wa Ibnu Babshad, dan Ibnu Babshad, annahu, bahwasannya, la khabara, tidak ada khabar, lil masdari, bagi masdar itu. Jadi masdar kata darbi tidak memiliki khabar, likaunihi waqi'an mauqi'al fi'li, karena keberadaannya masdar itu jatuh pada letaknya fi'il. Fa makna qaulika darbi Zaidan qa'iman, adapun makna dari ucapan kamu darbi Zaidan qa'iman, itu maknanya adalah adribuhu qa'iman, adribu Zaidan qa'iman. Wa yu'addu hadha nadhiran li aqaimun az-Zaidani, ini juga dianggap sebagai pembanding, sesuatu yang menyamai pada kata aqaimun az-Zaidani indahuma, menurut Ibnu Darastawi dan Ibnu Babshad. Wa yufhamu min dzalika, dipahami dari hal itu, anna fa'ilal masdar darbi, bahwasannya fa'il masdar yang berupa kata darbi, ad-dalla ala ma'nal fi'li, yang menunjukkan pada maknanya fi'il, aghna 'anil khabar, adalah tidak membutuhkan khabar. Kama aghna az-Zaidani, sebagaimana tidak membutuhkan kata az-Zaidani 'anil khabari, dari khabar, fi qaulim, dalam ucapannya mereka, aqaimun az-Zaidani, kata aqaimun az-Zaidani. Walakinna hadzal qaula, tetapi pendapat ini tu'tifa, adalah dilemahkan, li'adami syibhi bainahuma, karena tidak ada kemiripan dari dua contoh di atas. Kalau darbi Zaidan qa'iman, yang sebenarnya maknanya adalah adribuhu qa'iman, kemudian sama sebenarnya dengan kata aqaimun az-Zaidani, yang di situ tidak membutuhkan pada khabar. Ini yang disebut dengan mubtada' sifat dalam bahasa Jami'ud Durus. Kalau lupa dengan mubtada' sifat, dibuka lagi Jami'ud Durusnya. Di adami syibhi bainahuma, karena tidak ada kemiripan dengan contoh pada kata aqaimun az-Zaidani. Bidalili anna qaulaka aqaimun az-Zaidani, dengan dalil bahwasannya ucapan kamu aqaimun az-Zaidani, yahsunu sukutu 'alaiha, yang baik diam dengan hal itu. Li anna fiha ma'nan ayakumuz Zaidani, karena di situ memang betul ada makna ayakumuz Zaidani.
alahini anna qawlaka darbi allati bima'na darabtu. Di saat yang sama ucapan kamu yang mengatakan darbi, yang hal itu bermakna darabtu, la yahsulu sukutu 'alaiha, tidak layak untuk kita diam, layak untuk dikomentari. Wa hadza ma asyara ilaihi Ibnu Malik, inilah yang disyaratkan oleh Ibnu Malik. Amma ar-Radhi, adapun Imam Ar-Radhi, faqad abtala, maka sungguh telah membatalkan siapa Ar-Radhi, ma pada pendapat dzaba yang berpandangan ilahi pada ma al-Kufiyuna, siapa ulama Kufah, wa Ibnu Darastawih dan Ibnu Darastawih, akhdan mengambil bil ijma'i dengan ijma'nya ulama fil makna secara maksud. Wa dzalika al itu qaulu adalah ucapannya Ar-Radhi, wa dalil sedangkan adapun dalil ala butlani madhabil Kufiyah, atas kebatalan madhabnya ulama Kufah, anna kullahum bahwasannya kesemuanya mereka muttafiquna adalah menyepakati ala anna makna darbi Zaidan qa'iman, bahwasannya makna dari kata darbi Zaidan qa'iman, ma adribu Zaidan illa qa'iman, bermakna ma adribu Zaidan illa qa'iman. Wa hadzal makna, adapun makna ini al-muttafaqu alaihi, yang disepakati, la yustafadu adalah tidak diambil faidah illa min taqdiril basariyati, kecuali dari takdirnya pengira-ngiraannya ulama Basrah wal Akhfash dan Imam Akhfash. Artinya takdiran dengan makna ma adribu Zaidan illa qa'iman itu hanya bisa diambil manfaat, bisa diambil kesimpulan dari pandangan atau dari pengira-ngiraannya ulama Basriyin dan Akhfash. Ar-raddu, adapun penolakan ini yang tabiku juga mengarah mengena ala Ibni Darastawih aidan, juga kepada Ibnu Darastawih. Wa ibaratul Radhi, adapun ungkapannya Ar-Radhi, hadhihi ini tadullu adalah menunjukkan ala annahu, bahwasannya Ar-Radhi raja adalah mentarjih siapa Ar-Radhi, madhaban Basriyin pada madhabnya ulama Basrah, wal Akhfash dan Imam Akhfash, mustanidan dengan sambil bersandar ilama pada suatu ujmi'a yang disepakati alaihi pada ma fil makna dalam pemaknaan, dalam makna, dalam maksud. Wa huwa, sedangkan adapun itu ar-rajih adalah pendapat yang unggul. Li anna qaulaka, karena sesungguhnya ucapan kamu ma adribu Zaidan illa qa'iman, yakni bermaksud anna husulat darbi, bahwasannya hasilnya pukulan muqayyadun bil qiyami, adalah dibatasi dengan berdiri. Wa hadzal ma'na yattafiqu ma'a taqdirihim, makna ini sesuai dengan pentakdirannya Basriyin dan Akhfash. Asani dukhulul ba'i zaidah fi khabari ma at-tamimiyah, yang kedua adalah masuknya ba zaidah pada khabarnya ma at-tamimiyah. Di situ ada angka 1, yang benar adalah yang kedua. Tema kita adalah masuknya ba az-zaidah pada khabarnya ma at-tamimiyah. Perlu saya jelaskan, ada ma at-tamimiyah, ada ma al-hijaziyah. Apa ma al-hijaziyah itu? Ma yang beramal sebagaimana beramalnya Laisa, itu namanya ma al-hijaziyah. Tapi kalau ma at-tamimiyah itu adalah ma yang muhmalah, ma yang disia-siakan, sehingga ma ini tidak beramal sebagaimana Laisa. Jadi setelah ma itu mubtada, kemudian nanti ada khabarnya mubtada. Kalau ma ini beramal seperti amalnya Laisa, berarti ada isimnya ma, ada khabarnya ma, seperti itu. Fi hadhil mas'alati madhabani, dalam masalah ini dua madhab. Al-awwal, madhab yang pertama, madhabu Abi Ali Al-Farisi fi ahadi qawlaihi, adalah madhabnya Abi Ali Al-Farisi pada salah satu dua pernyataannya Abi Ali Al-Farisi. Jadi Abi Ali Al-Farisi ini punya dua statement, punya dua perkataan. Pada salah satu perkataannya, ini yang akan diambil oleh muallif kitab ini. Wa tabi'ahu fi dzalika Az-Zamakhsyari, dan diikuti oleh Imam Az-Zamakhsyari. Berarti Imam Az-Zamakhsyari juga mengikuti apa yang disajikan oleh Abi Ali Al-Farisi pada salah satu dua ucapannya, dua pandangannya. Wa huwa adamu dukhulil ba'i zaidah fi khabari ma, adalah
tidak masuknya ba az-zaidah, ba tambahan pada khabarnya ma at-tamimiyah. Jadi menurut pandangan yang pertama ini, ma at-tamimiyah ini tidak boleh dimasuki ba az-zaidah. Wa 'allala memberikan ilat ar-radhi, siapa ar-radhi dzalika pada hal itu bi annahuma, bahwasannya keduanya Abi Ali Al-Farisi dan Az-Zamakhsyari ya rayani adalah berpendapat siapa keduanya annal ba'a, bahwasannya ba la tadkhulu adalah tidak masuk illa 'ala al-khabaril mansubi, kecuali pada khabar yang dinasabkan. Jadi ba az-zaidah ini hanya bisa masuk pada khabar yang dinasabkan. Berarti kalau khabar yang dinasabkan, nanti ma yang dipakai bukan ma at-tamimiyah, tapi ma al-hijaziyah. Karena ma al-hijaziyah ini beramal seperti amalnya laisa. Laisa zaidun qa'iman, ma zaidun qa'iman, seperti itu. Waradda menolak Ibnu Ya'is, siapa Ibnu Ya'is Az-Zamakhsyari pada Imam Az-Zamakhsyari biqaulihi, dengan ucapannya Ibnu Ya'is wa laisa bisadidin, hal itu tidak benar, tidak tepat. Wa dzalika, hal itu li'annal ba'a, karena sesungguhnya ba in kana aslu dukhuliha ala laisa, jika asal masuknya ba itu pada laisa, wa ma mahmulatun 'alaiha listirakihima fin nafyi, wa ma adapun ma mahmulatun adalah dipikul 'alaiha pada laisa, listirakihima karena persekutuannya laisa dan ma fin nafyi dalam kenafian. Jika asal masuknya ba itu pada laisa, maka ma juga akan dipikulkan ke sana, akan dibawa ke sana. Artinya dibawa ke sana bagaimana? Ma juga bisa dimasuki ba az-zaidah karena persekutuannya laisa dan ma dalam urusan menafikan. Fala farqa bainal hijaziyyati wat tamimiyyati fi dzalika. Tidak ada perbedaan antara ma al-hijaziyah dengan ma at-tamimiyah. Wa in kanat, jika ada apa ba az-zaidah, dakhalat adalah masuk apa ba az-zaidah fi khabari ma pada khabarnya ma, bi iza'il lam di hadapannya lam, fi khabari inna pada khabarnya inna. Di situ lam juga bisa dimasukkan pada khabarnya inna. Fatamimiyah wal hijaziyah fi dzalika sawa, sehingga dengan sedemikian ma'at tamimiyah dan juga ma'al hijaziyah dalam hal itu juga sama. Kalian akan menemukan khabarnya inna yang dimasuki lam, kalian akan menemukan khabarnya inna yang dimasuki lam. Contoh, inna zaidan laqa imun, ada lam yang masuk pada khabarnya inna, kan seperti itu. Kemudian urusannya ba masuk kepada ma, baik ma at-tamimiyah dan al-hijaziyah juga sama. Artinya bisa dimasukkan tanpa harus memilah dan memilih. Ini yang hijaziyah boleh masuk, kalau at-tamimiyah tidak boleh masuk. Kalau kita contohkan yang ma al-hijaziyah, berarti ma al-hijaziyah tadi sudah saya jelaskan beramal sebagaimana amalnya laisa. Ma zaidun qa'iman, kita masukkan ba ma zaidun biqa'imin, begitu. Kemudian kita masuk pada ma at-tamimiyah yang tidak seperti laisa. Ma zaidun qa'imun, ma zaidun biqa'imin. Faham? Apa sih bedanya ma at-tamimiyah al-hijaziyah? Kalau ma at-tamimiyah ini setelahnya ma, isimnya itu bukan isimnya ma, tapi mubtada. Ma tidak ada zaidun, adapun zaid. Qaimun adalah orang yang berdiri. Qaimun ini khabarnya mubtada. Tapi kalau ma ini ma hijaziyah, ma tidak ada zaidun, siapa zaid? Qaiman adalah berdiri. Kata qaiman menjadi khabarnya ma, isimnya ma zaidun. Paham?
Atsani yang kedua, mazhabul Akhfashi adalah mazhabnya Imam Akhfash. Wahwa sedangkan adapun mazhabnya Akhfash, tajwizu dukhulil ba'i adalah bolehnya masuknya ba fi khabari ma at-tamimiyah, pada khabarnya ma at-tamimiyah. Wa tabi'uhu sedangkan adapun pengikutnya mazhabul Akhfash, fi dzalika pada hal itu tajwiz dukhulil ba fi khabari ma at-tamimiyah. Al-Mubarradu adalah Imam Mubarrad, wa Ibnu Ya'ish dan Ibnu Ya'ish, wa Ibnu Hajib dan Ibnu Hajib, wa Ibnu Usfur dan Ibnu Usfur, wa Ibnu Malik dan Ibnu Malik, wal Malifi dan Al-Malifi, wal Muradi dan Imam Al-Muradi, was Suyuti dan Imam As-Suyuti. Pendapat yang kedua ini boleh masuknya ba az-zaidah pada ma at-tamimiyah. Siapa para pengikut pendapat ini? Banyak. Imam Al-Mubarrad, Ibnu Ya'ish, Ibnu Hajib, Ibnu Usfur, Ibnu Malik, Al-Malifi, wal Muradi, was Suyuti. Ini imam-imam ini masih baru pada mursyid, karena mursyid ngajinya belum begitu jauh. Makanya perlu ngaji usul nahwu biar jauh. Ini adalah ulama-ulama pakar nahwu, pakar usul nahwu, dan beliau tokoh linguistik Arab. Warajjaha mentarjih Ar-Radi. Siapa Ar-Radi? Mazhab Al-Akhfashi, pada mazhabnya Imam Akhfash. Mustadillan, sambil beristidlal, berdalil, alama atas sesuatu. Ujmi'a alaihi, yang disepakati, alaihi apa pada ma, min dukhulil ba'i, dari masuknya ba' fil khabari pada khabar, ba'da butlani amali ma, setelah kebatalannya pengamalannya ma, bi in az-zaidah dengan in az-zaidah. Wa dzalika, hal itu, qaulu adalah ucapannya, wa huwa al-wajhu, hal itu adalah satu aspek, satu sisi pendapat. Li'annaha, karena sesungguhnya ba tadkhulu adalah masuk apa ba ba'da ma, setelahnya ma al-makfufah, yang tercegah. Tercegah itu maksudnya tidak bisa beramal. Bi'in, dengan in, ittifaqan, dengan kesepakatannya ulama. Wa qad istamala, sungguh ia telah menggunakan jumlatan pada jumlah, pada redaksi, pada statement. Jumlah itu kumpulan kata kan, jumlah pada sentence, jumlah pada kalimat, pada jumlah, pada kumpulan kata. Wa huwal wajhu, kata wa huwal wajhu, hal itu adalah satu sisi pendapat. Litilalati, atas petunjuk, alat tarjihi, atas pentarjihannya. Wa ya'dudu, dan mendukung siapa Ar-Radi. Hadza tarjih, pada pentarjihan ini, qaul asy-syairi, pada ucapannya syair, la amruka ma in Abu Malikin biwanin la bidha'ifin wahu. Imam Ar-Radi mentarjih pada mazhabnya Al-Akhfash. Tarjihnya beliau itu disertai dengan dalil, atau beliau itu beristidlal dengan apa yang sudah disepakati, berupa masuknya ba pada khabar setelah batalnya pengamalannya ma, disebabkan ada in az-zaidah yang masuk. Hal itu bisa ditemukan pada statementnya Ar-Radi, wa huwal wajhu, itu adalah sisi pendapat. Karena ba itu masuk setelahnya ma, yang tercegah pengamalnya karena dimasuki in secara kesepakatannya ulama. Ma harusnya beramal, karena ada in az-zaidah, ma ini tidak bisa beramal, kan begitu. Makanya disebut ma al-makfufah. Ketika ma ini sudah dikatakan ma al-makfufah, yaitu ma yang tidak bisa beramal gara-gara kemasukan in, ternyata ba itu bisa masuk pada khabarnya ma ini. Ba ini bisa masuk pada khabarnya ma. Khabarnya ma yang bagaimana? Khabarnya ma yang makfufah, yang tercegah untuk beramal karena kemasukan in, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Radi, wa huwa al-wajhu. Ini tarjihannya Ar-Radi pada mazhabnya Imam Al-Akhfash, yang memperbolehkan masuknya ba pada ma at-tamimiyah. Jadi kalau ma at-tamimiyah itu kan ma yang dia tidak beramal sebagaimana pengamalannya laisa. Menurut Imam Al-Akhfash boleh saja dimasuki ba az-zaidah, tidak harus ma al-hijaziyah. Ma
yang beramal seperti laisa itu boleh dimasukkan ba. Betul, boleh dimasuki ba zaidah. Betul, tapi tidak harus pas ma al-hijaziyah. Ma at-tamimiyah juga boleh. Pendapatnya Al-Akhfas ini ditarjih oleh Imam Ar-Radi. Kenapa kok beliau ini mengatakan mazhabnya Akhfas dan pengikutnya ini lebih unggul? Karena beliau memberikan gambaran. Ada di situ ba az-zaidah yang masuk kepada ma yang al-makfufah gara-gara adanya in. Nah, ini ternyata dimasuki oleh ba az-zaidah. Kata wa huwa al-wajhu ini menunjukkan kalau Ar-Radi mentarjih, mengunggulkan pandangannya Al-Akhfas. Selain hal itu, beliau juga menguatkan dengan syair yang berbunyi la amruka ma in abu malikin biwalin wala bidha'ifin quwahu. La amruka, demi adapun hidupmu, qasami adalah sumpahku. Khobarnya kata amruka ini adalah kata qasamun yang dibuang. La amruka, adapun demi hidupmu, ma tidak ada in abu malikin. In di sini adalah in yang menyebabkan ma ini tidak boleh beramal. Kalau ma ini beramal nanti akan menjadi ma al-hijaziyah karena beramal sebagaimana pengamalannya laisa, kan begitu. Karena ma ini kemasukan in, ma ini berarti tercegah untuk beramal, sehingga lafadz yang jatuh setelahnya in ini menjadi mubtada tapi bukan isimnya ma. Kalau menjadi isimnya ma berarti kan beramal. Karena berhubung ini jadi mubtada berarti ma-nya tidak beramal. Lah di sini Abu Malikin adapun Abi Malik biwanin adalah orang yang loyo. Wanin ini khobarnya ma apa khobarnya mubtada, Mursyid? Khobarnya mubtada. Karena ma-nya makfufah, kemasukan in. Lah, berarti sama apa enggak dengan ma at-tamimiyah? Sama. Kenapa kok sama? Ma at-tamimiyah itu adalah ma yang dia muhmalah atau tidak beramal. Nah, di sini buktinya kata wanin khabarnya dimasuki ba az-zaidah. Wala bidha'ifin, dan bukan orang yang lemah kuwahu kekuatannya Abu Malik. Ini gampang ini kalau kamu betul-betul fokus bisa paham. Wa dzakara menjelaskan Abdul Qadir Al-Baghdadi. Siapa Abdul Qadir Al-Baghdadi? Annal ba'as sesungguhnya ba zidat adalah ditambahkan apa ba fi biwanin kata pada kata biwanin ba'da ma an-nafiyah yang jatuh setelahnya ma an-nafiyah yang al-makfufah yang tercegah untuk beramal bi'in dengan kemasukan in ijma'an secara kesepakatannya ulama. Wahada hal ini yadullu adalah menunjukkan ala annahu bahwasannya lakhtisasa tidak ada pengkhususan li ziyadatil ba'i pada penambahannya ba fi khabari ma al-hijaziyah masuk pada khabarnya al-hijaziyah. Tidak ada kekhususan untuk masuknya ba az-zaidah pada khabarnya ma al-hijaziyah. Hal itu dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Radi, juga dikuatkan dengan ucapannya syair la amruka ma in abu malikin biwalin wala bidha'ifin quwa wa innama tuzadu al-ba'u fi khabari ma at-tamimiyah aidan. Hanya saja ba az-zaidah juga ditambahkan pada khabarnya ma at-tamimiyah. Warabi'u istishabul hali wallahu a'lam bis-shawab.